Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suliani NIM D1B0180010 ingin mempresentasikan tentang inovasi teknologi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan pemberdayaan kelompok tani. Kabupaten Banjar masih bersama kami melakukan penangkapan hama tikus yang selama ini merusak tanaman padi petani. Aksi Tunggu dulu, kita memiliki solusi untuk mengatasi masalah-masalah yang tadi. Perkembangan teknologi saat ini boleh dibilang sudah menyasar berbagai sektor. Pertanian merupakan salah satu yang tidak lepas dari cengkeraman modernitas. Saat ini telah banyak diciptakan berbagai macam inovasi terbaru yang mampu mempermudah para petani. Berikut ini beberapa penemuan luar biasa yang akan membuat hidup petani jadi lebih mudah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang inovasi teknologi pada tanaman pangan. Kita ketahui bahwa tanaman pangan itu terdiri dari padi, jagung, kedelai, kacang tanah, dan ubi. Di sini saya akan menjelaskan tentang inovasi pada jagung. Jagung varietas hibrida Bima 1, yaitu merupakan hasil persilangan dari antara galur murni MR4 dengan galur murni MR14. MR4 dikembangkan dari populasi NSC1, sedangkan MR14 dikembangkan dari populasi Suan 3. Bima 1 memiliki tinggi tanaman rata-rata 215 cm, umur masak 97 hari, umur 50% keluar rambut atau silking 54 hari, perakaran baik, pertumbuhan tanaman seragam, panjang tongkol rata-rata 18 cm, warna biji kuning, bobot biji 310 gram per 1000 biji. Jumlah baris dalam tongkol 12-14 baris. Potensi hasil 9 ton pipilan kering per hektar. Selanjutnya yaitu ada kedelai varietas Gema, yaitu merupakan hasil seleksi dari persilangan galur introduksi sirom dengan varietas Willis. Kedelai varietas Gema berumur genjah, dapat dipanen pada umur 73 hari, relatif toleran terhadap kekeringan sehingga cocok dikembangkan pada daerah bercurah hujan terbatas atau musim tanam ketiga. Bobot biji 11,9 gram per 100 biji. Potensi hasil varietas Gema mencapai 3,06 ton per hektar. Kandungan protein 39%, cocok untuk bahan baku tahu. Varietas ini prospektif dikembangkan dalam skala luas untuk memenuhi kebutuhan kedelai yang terus meningkat. Selanjutnya yaitu ada tanaman pangan padi dengan inovasi teknologi padi gogo varietas Situ Bagendit. Varietas Situ Bagendit merupakan hasil persilangan antara varietas Batur dengan galur S28237D81A. Penelitian ini di berbagai lokasi menunjukkan hasil varietas padi gogo ini rata-rata 4 ton GKG per hektar pada lahan kering dan 5,5 ton GKP per hektar pada lahan sawah dengan potensi mencapai 6 ton GKG per hektar. Varietas unggul padi gogo ini sudah dikembangkan oleh petani di berbagai daerah, baik di lahan kering maupun lahan sawah, dengan irigasi terbatas. Beberapa penangkar juga telah berperan dalam mengembangkan varietas Situ Bagendit. Selanjutnya ada inovasi dari tanaman hortikultura, yaitu anggur. Anggur varietas Prabu Bestari merupakan hasil seleksi dan anggur introduksi dari Australia. Buah berukuran besar, bobot per buah yaitu 2,57 sampai 9,90 gram. Jumlah buah per tandan 44 sampai 121 buah dan berwarna merah menarik. Warna daging krim agak transparan. Daya hasil tinggi sekitar 10 sampai 30 kilo per panen pada setiap pohon. Kandungan gula 20%, mix kandungan asam 1,9%, kadar jus 47,77% dan kandungan vitamin C 23,23 mg per 100 gram yang merupakan keunggulan spesifik dari varietas Prabu Bestari. Varietas unggul ini dapat dipanen mulai umur 120 hari setelah pangkas produksi dengan hasil berkisar antara 5-15 ton per hektar. Daya simpan buah 7-14 hari pada suhu kamar dan mampu beradaptasi dengan baik di dalam dataran rendah
pada ketinggian 0-300 meter di atas permukaan laut. Varietas Prabu Bestari layak dilisensikan kepada dunia usaha. Varietas unggul mangga ini potensial dikembangkan untuk memasok mangga merah sesuai preferensi pasar internasional. Varietas Ken Layung memiliki nilai komersil yang cukup tinggi sehingga layak dilisensikan. Setelah membahas dua buah-buahan tadi, di sini hortikultura juga memiliki mawar varietas Rosma, yaitu mawar varietas Rosma sedikit berduri, tinggi tanaman 93 sampai 147 cm, umur mulai berbunga 6 sampai 8 minggu setelah tanam, diameter bunga pada saat mekar 8 sampai 12 cm, tipe bunga ganda, aroma bunga wangi, panjang tangkai 8 sampai 11 cm dan bentuk daun jorong. Sifat yang menarik dari bunga mawar ini adalah warnanya yang merah, mahkota bunga banyak, diameter bunga besar, masa segar bunga dalam fase yaitu sekitar 5-8 hari, agak tahan terhadap hama tungau dan penyakit embun tepung. Mawar varietas Rosma potensial dikembangkan secara komersil sebagai bunga potong. Lalu ada inovasi pada tanaman perkebunan yaitu tanaman akar wangi varietas Farina 1. Varietas Farina ini memiliki produksi minyak rata-rata 66,4 kg per hektar, produktivitas akar basah 10,4 ton per hektar, produktivitas akar kering 3,7 ton per hektar dengan kadar vertiferol di atas standar SNI yaitu 5,4%. Varietas Farina 1 cocok digunakan sebagai bahan baku minyak atsiri akar wangi. Bentuk daun tegak dan agak merumbai, warna daun kuning kehijauan. Selanjutnya yaitu ada inovasi kelapa kopior varietas genjah hijau yang beradaptasi dengan baik pada lahan kering beriklim basah dengan ketinggian tempat hingga 300 meter di atas permukaan laut. Varietas unggul ini memiliki buah dengan lingkar polar 51 cm, lingkar ekuatorial 42 cm, kadar minyak 8,2 sampai 8,4%, ukuran buah sedang dan warna kulit buah hijau. Kelapa kopior varietas genjah hijau disukai oleh masyarakat dan permintaan konsumsi cukup tinggi, sehingga berpeluang dikembangkan secara luas dan komersil. Selanjutnya itu ada gambir varietas udang yang dilepas pada tahun 2007, memiliki sifat-sifat unggul dari segi produktivitas, adaptasi terhadap lingkungan dan kesesuaiannya pada lahan kering marginal. Pengembangan gambir unggul ini dapat meningkatkan pendapatan petani dan atau pengusaha gambir. Sesuai dengan keunggulannya, varietas udang potensial diproduksi secara komersil melalui kerjasama dengan dunia usaha. Selanjutnya itu ada pemberdayaan kelompok tani. Pemberdayaan berarti usaha atau program atau proses untuk mengembangkan keberdayaan dari suatu sistem sosial guna mencapai tujuannya secara mandiri. Keberdayaan merupakan kekuatan yang dihasilkan oleh interaksi dan artikulasi dari budaya dan karsa manusia untuk berkarya secara efektif dan efisien. Kelompok tani yang berdaya memiliki ciri-ciri yaitu yang pertama, memiliki kemampuan dalam membuat perubahan ke arah yang lebih baik dari sebelumnya dan bisa menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di lapangan. Yang kedua, memiliki kemampuan dalam mengambil keputusan yang terbaik bagi kelompoknya secara mandiri sehingga akan mampu mewujudkan keadilan bagi anggotanya. Yang terakhir yaitu memiliki kemampuan dalam menggali dan memanfaatkan sumber daya secara kesinambungan untuk menghasilkan perubahan yang lebih baik dari masyarakat sekitarnya. Kelompok tani iki yen pas tandur utawa panen kabeh do nyengkuyung bareng. Yen pas mangsa rendeng apa-apa iso ditandur, ana pari, jagung lan sak pininggalane. Nek pas mangsa ketiga isone ya mung tela sing ora mbutuhke banyu akeh. Hasile panen ki ya ana sing disimpen ana lumbung kelompok, ning ya eneng sing dideleh ning pogo. Lah pogo kuwi carane wong jaman biyen nggo ngawetke bahan pangan. Ya iki wis dadi cara uripe warga kene ket jaman simbah-simbah biyen. Itulah ulasan dari saya mengenai inovasi teknologi dari tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, dan tanaman pangan.
Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.